Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Haja Nikmatus Solihah, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang keterkaitan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Fadullah, kemudian Hadisma Alfunisa, beserta saya Helmanisa Fitatur Rahma. Pertama ada keterkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Allah mewahyukan Al-Quran sebagai sumber hukum dan petunjuk yang menjelaskan ekosistem komprehensif bagi kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan di dunia dengan selaras, terarah, dan bahagia. Selain itu, Al-Quran sebagai mukjizat dan pedoman terbesar hidup, maka Al-Quran harus dimengerti maknanya dan setelah itu bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi dan keistimewaannya. Kemudian dengan masuknya ke pemikiran para ilmuwan dan para filsuf Yunani sejak masa dinasti Abbasiyah memunculkan nuansa baru dalam upaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di sini dalam perkembangan berikutnya, cara penafsiran ini lebih dikenal dengan istilah at-tafsir al-ilmi, yang mana terdapat beberapa hal yang perlu dipahami seperti yang pertama, pengertian tafsir al-ilmi, kemudian yang kedua, sejarah dan perkembangan tafsir al-ilmi, yang ketiga, aspek kemujizatan ilmiah Al-Quran, kemudian yang keempat, keterkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, kemudian yang kelima, teori penafsiran Al-Quran berbasis sains modern, kemudian yang terakhir, analisis secara ilmiah yang ada dalam tafsir al-ilmi. Pengertian tafsir al-ilmi, penafsiran Al-Quran berbasis sains dan modern yang disebut dengan istilah tafsir al-ilmi adalah salah satu bentuk corak penafsiran. Yang pertama, dari segi bahasa etimologi berasal dari dua kata at-tafsir dan al-ilmi. At-tafsir sendiri mempunyai beberapa makna, at-tawil atau interpretasi, al-kasyaf mengungkap, al-ibdah menjelaskan, al-bayan menerangkan, al-asyarh menjelaskan, kemudian al-ilmi ilmu. Jadi secara berbahasa at-tafsir al-ilmi berarti tafsir ilmiah atau penafsiran ilmiah. Yang kedua, menurut istilah atau terminologi ada beberapa pendapat para ahli di antaranya. Yang pertama, menurut Husain Az-Zahabi, yang dimaksud dengan at-tafsir al-ilmi adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengangkat atau menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah dalam mengungkap kandungan ayat Al-Quran dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menggali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan filsafat dari ayat-ayat tersebut. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Ahmad Fadlullah. 2. Abdul Al-Masjid Al-Salam Al-Mutasib. Tafsir al-ilmi adalah penafsiran yang dimaksudkan oleh para mufasirnya untuk mencari adanya kesesuaian ungkapan-ungkapan dalam ayat-ayat Al-Quran terhadap teori-teori ilmiah dan berusaha keras untuk menggali berbagai masalah keilmuan dan pemikiran-pemikiran filsafat. 3. Fuad Abdul Rahman mendefinisikan bahwa tafsir al-ilmi adalah ijtihad atau usaha keras mufasir untuk mengungkap hubungan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir al-ilmi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Sejarah dan perkembangan tafsir al-ilmi dimulai pada masa keemasan Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana telah terjadi interaksi yang cukup besar antara umat Islam dengan dunia luar. Maka sejak itulah umat Islam mulai banyak bersentuhan dengan teori-teori ilmiah para ilmuwan dan filosof Yunani. Mereka mulai melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan teori-teori ilmiah dan pemikiran-pemikiran filsafat, sehingga tafsiran mereka lebih terkesan banyak berbicara mengenai ilmu dan filsafat daripada tafsir itu sendiri. Serta orang yang pertama kali mendorong dan mempunyai andil besar dalam meletakkan dasar-dasar yang memunculkan model penafsiran ilmiah Al-Quran ini adalah Al-Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah atau 1109 Masehi. Aspek kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Banyak aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yang dapat digali, namun setidaknya ada 3 macam aspek kemukjizatan Al-Quran, seperti 1. Menurut Manna Al-Qattan bahwa pada aspek kemukjizatan ilmiah Al-Quran sebenarnya bukan terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan, tetapi ia terletak pada dorongannya untuk berpikir dan menggunakan akal. 2. Ahmad Fuad Pasha memberikan pengertian yang sedikit berbeda. Ia mengemukakan bahwa al-ijaz al-ilmi bagi Al-Quran atau hadis adalah bahwa keduanya telah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita tentang fakta berbagai fenomena alam sebelum ditemukan oleh ilmu empiris dan penafsirannya secara ilmiah. 3.
Yusuf Qaradawi juga berpendapat bahwa kemukjizatan ilmiah Al-Quran adalah tidak hanya terletak pada kekuatan ungkapan bahasa, dalam arti bahwa bahasa atau kalimat yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran bersifat elastis, yang tidak hanya bisa dipahami oleh akal orang Arab pada saat itu. Dan yang keempat adalah keterkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kitab Al-Quran banyak menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan tersebut sering disebut ayat-ayat kauniyah. Namun, ternyata tidak semua ulama mendukung idiom penafsiran ilmiah semacam itu. Banyak pula kalangan ulama yang tidak sependapat, bahkan menentangnya. Ulama yang secara tegas menolak corak penafsiran ini adalah Al-Imam Al-Syatibi, wafat pada tahun 790 Hijriah, dan menyatakan bahwa sesungguhnya para salaf al-syalihin baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka adalah yang lebih mengerti tentang Al-Quran, tapi tidak seorang pun di antara mereka menyatakan bahwa Al-Quran mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Kemudian ada penafsiran Al-Quran berbasis sains modern, yang mana terdapat teori relativitas yang menyatakan bahwa masing-masing pengamat yang bergerak seragam atau tanpa percepatan akan menyatakan hasil pengukuran yang berbeda, misalnya tentang panjang, waktu, dan energi. Teori sains seperti itu menurut saintis netral, bebas nilai, dan teori tersebut bebas dibuktikan oleh siapapun. Teori tersebut makin kuat posisinya karena semakin banyak bukti yang mendukungnya. Hukum alam yang diformulasi teori tersebut bukan buatan manusia, tetapi hukum Allah. Hukum Allah itu telah ada bersama dengan alam yang diciptakannya. Siapapun yang memformulasikannya dengan benar akan menghasilkan teori yang sejalan. Dan yang terakhir adalah analisis corak ilmiah yang adalah dalam tafsir al-ilmi. Adanya perbedaan pandangan atau pendapat para ulama terhadap corak penafsiran ilmiah ini sebenarnya lebih kepada persoalan teknis. Perbedaan pemahaman terhadap penafsiran ilmiah itu sendiri sehingga pendapat tersebut cenderung sulit untuk dipertemukan. Adapun perbedaan pada kelompok pertama begitu antusias dalam merespon corak penafsiran ini, sehingga setiap kali ada teori atau penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, mereka berusaha mencarikan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan teori-teori tersebut. Dan adapun kelompok kedua yang menolak tegas corak penafsiran ilmiah ini dengan mengemukakan alasan bahwa penafsiran tersebut dikhawatirkan akan keluar dari tujuan Al-Quran yang mana diturunkan sebagai kitab akidah dan hidayah. Dan adapun kelompok ketiga ini lebih bersifat moderat, yang mana mereka adalah para ulama muslim kontemporer, dan mereka memandang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah realitas dan sebuah keniscayaan sejalan dengan perkembangan zaman, yang mana Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat yang mendorong umat Islam untuk memahami fenomena alam semesta ini sebagai ciptaan Allah semata. Sekian penjelasan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.